Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi pada tema 4 subtema 2 tentang pola lantai pada tari. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kita disampaikan di awal tadi, kita akan belajar KD 3.3 tentang memahami pola lantai pada tarian daerah. Mari kita langsung saja belajar bersama. Yang pertama, apakah anak tahu apa itu pola lantai? Jadi anak semuanya, pola lantai merupakan garis imajiner yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Jadi dalam tarian itu pasti para penari selalu bergerak ke kanan ke kiri, maju atau mundur. Nah, itu merupakan sebuah formasi ya. Nah, sebelum mereka membuat sebuah formasi itu, tentunya ada yang namanya pola lantai. Nah, pola lantai ini sebenarnya tidak terlihat karena yang tahu hanya para penari itu. Kemudian dalam pola lantai itu ada 2 pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan juga pola lantai lengkung. Seperti apa? Nah, yang bagian atas ini merupakan pola lantai lurus. Ada pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai diagonal itu miring ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian ada zigzag juga, dia masih masuk dalam pola lantai lurus. Selanjutnya yang kedua, ini merupakan pola lantai lengkung. Yang pertama pola lantai lingkaran, ada pola lantai lengkung ke belakang atau pola lantai lengkung ke depan. Ingat-ingat ya, ada 2 pola lantai utama, lurus dan juga lengkung. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan penggunaan pola lantai itu? Jadi yang pertama, tujuannya untuk menjaga agar antar penari tidak saling bertabrakan. Yang kedua, untuk membantu mengetahui gerakan tari selanjutnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan suatu kekompakan supaya memberikan kesan yang indah. Dan yang terakhir, menjadi ciri khas dalam sebuah tarian. Jadi tentunya sebuah tarian itu punya ciri khasnya, misalkan dengan gerakannya. Pasti pola lantainya pun berbeda-beda. Nah, ini yang membuat ciri khas dari sebuah tarian. Yang selanjutnya, contoh gerak pada pola lantai itu seperti apa? Para penari itu bisa bergerak kemana saja. Nah, yang misalkan seperti ini ya, anak-anak, ini adalah contoh gambarannya. Ini penarinya. Penari itu awalnya bisa bergerak, kalau misalkan lurus, ini garisnya lurus, nah ini berarti dia pola lantainya lurus ke depan. Atau jika si penarinya di tengah, kemudian dia bergerak ke samping, nah ini namanya pola lantai diagonal ya. Kemudian misalkan dia dari penarinya itu ada di paling di pojok kan, kemudian akan menari ke sisi yang selanjutnya dengan pojok juga. Nah ini kalau seperti ini namanya pola lantai garis horizontal ya. Kemudian ini sama ya. Jadi sama, kalau misalkan miring itu diagonal, kemudian kalau ke samping horizontal, atau kalau mau lurus itu garis lurus ke depan. Ada juga yang seperti ini, formasinya kalau misalkan banyak penarinya. Nah, pola lantainya kalau yang seperti ini tadi adalah diagonal ya, pola lantai diagonal. Kalau seperti ini pola lantai segi 5, kan ada 1, 2, 3, 4, 5 membentuk segi 5. Kalau seperti ini lurus ke belakang adalah pola lantai lurus ke depan. Kemudian ada seperti ini, kalau misalkan berlima, kemudian ada 1 tentu di tengah. Kalau bisa dilihat ini adalah bentuk zigzag ya. Kemudian seperti ini pola lantai lingkaran. Dan kalau seperti ini pola lantai diagonal juga, kemudian diagonal ke kanan ya, ini ya. Selanjutnya, nah pola lantai dalam tarian daerah itu pasti memiliki makna sendiri-sendiri. Tadi ada pola lantai lurus dan juga lengkung, nah itu punya maknanya sendiri-sendiri. Misalkan yang pertama, untuk garis pola lurus ke depan itu memberikan kesan yang lembut. Kemudian yang kedua, garis yang mendatar memberikan kesan untuk istirahat. Yang selanjutnya adalah garis melingkar atau melengkung, itu memberikan kesan manis. Dan yang terakhir, diagonal itu memberikan kesan yang kuat ya. Jadi untuk pola lantai yang agak sedikit sulit itu biasanya memberikan kesan yang kuat seperti itu.
Kemudian ini adalah contoh dari pola lantai. Nah, kalau misalkan tari saman nih, tari saman ini berasal dari Aceh dan memiliki pola lantai garis lurus ya, karena mereka duduk dan ke samping. Ini pola lantai garis lurus dan mendatar seperti itu. Kemudian ada contoh lain juga. Nah, tadi kalau tari saman dari Aceh ya, pola lantainya horizontal atau mendatar garis lurus. Kemudian tari sekapur sirih dari Bengkulu. Ini pola lantainya lengkung ke depan. Nah, ini seperti ini. Karena depannya ini tidak ada orang ya, sehingga yang diisi yang bagian belakang dan disebut dengan pola lantai garis lengkung ke depan. Kemudian tari pendet ini termasuknya garis lengkung ke depan juga. Dan yang terakhir ada tari piring, dia maksudnya tari pola lantai garis lurus atau segi empat seperti ini ya. Baik anak-anakku semuanya, supaya lebih paham silakan nanti anak-anak untuk mengerjakan live worksheet seperti biasanya. Dan nanti seperti ini ya. Nanti untuk soal latihan, ada soal latihannya. Yang ini nanti kita coba dulu. Nah, nanti seperti ini, seperti biasa kalian isikan nama kalian, Vivi atau Alfiah Nurul Utami, kemudian kelasnya misalkan 5 sidik. Nah, yang ini bagian ini menjodohkan, kalian menjodohkan misalkan ini apa? Oh, ini. Misalkan ini ibu asal aja ya. Nah, yang ini nanti kalian tentukan polanya ya. Ini diletakkan di tariannya seperti ini. Ya, ini kita lihat. Jangan diletakkan di sini, tidak bisa, jadi diletakkan di tariannya ya. Kita letakkan di tariannya. Nah, kalau sudah ini asal saja ya ibu mengerjakannya tadi. Nanti diletakkan di tariannya, jangan di sebelahnya, kemudian klik finish. Kemudian check my answer ya. Klik check my answer. Nah, nanti ini ada keluar hasilnya, silahkan di screenshot dan dikirimkan ke penugasan pola lantai ini seperti itu. Baik anak-anak, untuk hari ini cukup sekian dulu. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian, mohon maaf kekurangannya. Ibu pamit, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.